Welcome Gemini, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar dan Gemini ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau ya sekarang kita ada di pertengahan menuju ke akhir bulan Juni. Masih ada yang ulang tahun gak sih Gemini? Ya, tanggal-tanggal segini. Selamat ulang tahun ya buat kalian yang merayakannya di kemarin-kemarin atau di waktu dekat ini. Atau mungkin pas kalian nonton ini nih, kalian ulang tahun itu luck sekali ya, pas banget gitu. Anyway, Gemini di sini kamu punya magician. Ya, kalau ngomongin ulang tahun dibahas dong, masih dibahas. Iya, luck kamu atau keberuntungan kamu di apa ya? Di di musimnya kamu Gemini ini lagi tinggi-tingginya, lagi kencang-kencangnya nih kalau ngeliat magician di sini. Magician ini kamu yang bener-bener ada di peak performance-nya kamu, ada di puncak performanya kamu. Jadi apapun yang kamu kerjain, apapun yang lagi kamu apapun itu gitu, ini kemungkinan besar bakal bakal hasilnya bakal baik, bakal excellent kayak gitu. Soalnya satu, ya aku ada weak, ada sweet spot sendiri kalau dapet angka satu kayak gitu. Soalnya magician, ya kita bisa apa ya, kita bisa sederhanakan major arcana itu antara the fool dan magician sebenarnya. Kalau kalau aku pribadi ya, kayak aku kadang ngarang-ngarang gitu kayak major arcana kalau antara the fool dan magician. Soalnya the whole proses antara magician sampai ke the world gitu, atau ya high priestess terus empress sampai ke the world kayak gitu ya, itu proses kita untuk jadi magician. Ya, mulai dari intuisi, mulai dari apa ya, mulai dari eh, apa ya, kayak bisikan di hati sampai ke bisikan itu atau intuisi itu atau gagasan ide itu terwujud di the world. The world tuh literally saat ide kamu ada turun ke muka bumi kayak gitu, ngerti nggak? Ada perwujudannya, dan itu kan proses untuk jadi magician, bikin apa yang tadinya cuma konsep atau apa yang tadinya nggak mungkin jadi mungkin. Ya, dan di sini kalau ya itu kenapa kamu di sini kayaknya dari minggu-minggu kemarin kamu posisinya kuat mulu ya Gemini. Apa karena ini lagi musimnya kamu kali? Iya. Yeah. Dan crossing the reading di sini ada death. Death mungkin kamu harus sadar kalau ya kalau sekarang posisi kamu lagi kuat, kamu harus sadar kalau ini bukan fase yang selamanya. Soalnya dia crossing the reading juga kan. Jadi death itself itu yang jadi konfliknya atau itu yang jadi masalahnya di sini. Kamu sadar kalau kamu nggak akan selamanya kuat, kamu nggak akan selamanya berjaya, bakal ada turunnya. Jadi kalau udah waktunya turun, itu gimana cara kamu nge-maintainnya supaya nggak, ini kamu lagi tinggi nih, jangan sampai ntar pas lagi turun kamu ngedrop banget gitu, bruk gitu, ambruk kayak gitu. Nggak, harus tetap apa ya, harus tetap smooth gitu. Kalaupun ya harus turun harus tetap smooth kayak gitu. Atau gimana caranya supaya kamu, ya kalau ibuku bilang sih kalau lagi jaya jangan jumawa kayak gitu. Ya supaya ntar pas lagi turun gitu, kamu nggak apa ya, kamu nggak jadi minder. Pas lagi di atas ya udah terima di atas, nggak usah terlalu jumawa, nggak usah terlalu sombong, jadi ntar pas kamu di bawah kamunya juga nggak minder. Dan aku rasa death ini juga mengingatkan kamu soal apapun yang kamu kerjain, semuanya ada apa ya, ada expired date-nya, ada tanggal kadaluarsanya. Jadi kamu ya mungkin kemarin kamu lagi jaya-jayanya atau kemarin kamu lagi tinggi-tingginya, sekarang udah mulai berasa nih, mulai turun nih kayaknya. Atau mungkin beberapa hari ke depan, besok-besok gitu, atau minggu-minggu ke depan kamu mulai merasa ini kayaknya udah mulai turun nih. Nah, gimana cara kamu nge-maintain diri kamu pas lagi turun gitu. Soalnya emang bener sih, nggak ada yang abadi di muka bumi ini, bukan? Ya, bahkan kejayaan kamu pun ada tanggal kadaluarsanya. Di bawahnya ada Ace of Swords dan Ace of the Reading, ini kayak ngingetin kamu. Iya, kayak ada satu ide yang pops out gitu di kepala kamu kalau oh iya ini nggak akan selamanya by the way kayak gitu. Ya, ini sekarang kita lagi kencang-kencangnya tapi ini udah mulai kelihatan, mulai agak-agak turun kayaknya. Aku nggak akan selamanya di atas. Nah, ini gimana caranya kamu apa ya, mulai lagi dari satu mungkin. Iya, mulai lagi dari ide, mulai lagi dari gagasan, gimana caranya kamu nge-manage diri kamu yang mungkin mulai turun performanya kayak gitu. Iya, dan pas energinya ada Two of Cups dari satu ke dua, oke. Dan duanya Two of Cups, mungkin kalau ngeliat Two of Cups ini kemarin-kemarin kamu lagi bener-bener apa ya,
bener-bener deket atau bener-bener kayak eh ini orang-orang kayaknya nangkep aku banget gitu, nggak tahu ngerti nggak sih, kayak kayak bener-bener dipahamin, bener-bener di ngertiin gitu. Soalnya semesta membukakan semua pintunya buat kamu, dan kamu kayak, ini kok tiba-tiba orang pada ngertiin aku ya, kayak gitu, kayak pada eh ya apalagi kalau hari-hari kamu ketemu sama orang, tiap hari ketemu, vibe-nya enak mulu gitu. Iya, kayak meeting gitu, ngebahas meeting, terus ada deal gitu dengan klien, tiap kali ketemu sama klien kok deal mulu ya, kayak gitu, ngerti gak sih, nggak ribet gitu urusan sama orang. Soalnya yang tadi aku bilang, kamu energinya lagi di puncak, lagi di atas, dan orang kayaknya ketarik, atau mereka berusaha mengimbangi apa ya, energinya kamu, vibrasinya kamu yang lagi kencang-kencang itu. Jadinya mereka keangkat juga mungkin secara moral dengan sikap mental kamu yang kemarin mental juara banget. Mereka keangkat, ikut orang-orang sekitar kamu ikut keangkat, mentalnya ikutan naik. Dan di situ perasaan dipahaminnya kamu, perasaan di ngertiin bangetnya kamu ada di situ. Mungkin kamu ke diri kamu sendiri kali ya, setelah sekian lama mungkin kamu nggak ngerasa ada di peak performance-nya kamu, di puncak performanya kamu. Begitu ada di atas, kamu ngerasa di ngertiin lagi sama diri kamu sendiri. Ngerti gak sih, kalau kadang kita apa ya, nggak harus atlet sih, kadang kita main apa ya, main game apapun gitu, kadang si otak dengan si tangan ada masanya nggak sinkron. Ya kayak otak kita udah sampai sini tapi tangannya kok apa sih, misklik mulu, atau tangannya kok nggak, belum nyampe situ, atau banyak lah kayak gitu. Dan Two of Cups sama Magician di sini kayak si otak dan tangannya, atau si otak dengan motoriknya itu jalan gitu, ngerti gak sih, mereka bener-bener kawin gitu, mereka bener-bener ada di posisi Two of Cups yang saling paham. Jadi respon reaksi kamu lebih cepet. Oke, sebelum kita ke crowning the reading, aku pengen pisahin outcome-nya di sini ke tengah. Ya, aku pengen ngajak kamu untuk main tebak-tebakan, ya simpelnya kayak gitu. Atau aku pengen ngajak kamu untuk melatih intuisi. Kita udah punya 4 kartu nih, ya kayak kita udah ngebangun apa ya, base atau ngebangun dasar fondasi buat readingan kamu dari 4 kartu ini. Dari 4 kartu ini, tadinya aku pikir buat semua sih, iya. Tapi kalau semua kayaknya pas di akhir doang, kayaknya nggak surprise. Jadi modalnya kita udah punya 4 kartu ini. Jadi dari 4 kartu ini kira-kira outcome-nya bakal kayak gimana nih? Soalnya kalau aku spoil sampai crowning sama future, itu bakal agak nge-spoil ke apa ya, ke outcome-nya. Jadi atau kapanpun kamu ngerasa, oh ini kayaknya outcome-nya bakal gini nih, tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Ya nggak harus sekarang sih, ntar seiring berjalannya reading atau last minute juga nggak apa-apa. Yang jelas aku pengen kamu ngelatih intuisi kamu. Jangan biarkan readingan ini cuma satu arah, aku ngomong ke kamu doang, tapi kamunya juga, siapa, Gemini ya. sorry ini gimmick yang baru ini ya, ini mainan baru di readingan ini. Jadi aku bakal aku lupa lagi, sorry ya Gemini. Jadi Gemini ini aku ngajak kalian untuk melatih intuisi kalian, ya, untuk ikut serta dalam perjalanan ini, untuk nentuin outcome yang kalian mau di sini apa. Walaupun mungkin nggak tahu ya, kalau kalian benar-benar nyimak, biasanya outcome-nya kalian dapet sih. Ya kalian bakal nemu, oh kayaknya outcome-nya bakal ke sini. Yang udah 2 file sebelumnya, ya 2 zodiak sebelumnya kayak gitu. Anyway, balik ke reading. Gemini crowning the reading, di sini kamu punya Queen of One. Beda banget dari apa ya, dari Ace of Swords sama Two of Cups. Di sini yang lebih kalem. Queen of One dia lebih percaya diri, dia lebih menonjol, dan aku rasa kamu dengan segala kompetensi kamu, dengan segala yang tadi aku bilang, peak performance-nya kamu juga secara nggak langsung bakal lebih percaya diri. Kamu bakal nemuin lagi value dirinya kamu bakal, ya apa, biasanya gitu kan, kalau kita udah lama nih kinerjanya buruk, sekalinya kinerjanya kita baik, kita langsung, oh iya, gue ternyata bisa ya kerjain kayak gini ya, gue ternyata bisa ya beresin ini di waktu sekian ya, oh ternyata gue jago juga ya. Kepercayaan diri itu muncul, walaupun kalau ngeliat Queen of One di sini dia bisa apa ya, dia masih butuh pengakuan dari orang-orang sekitarnya. Dan aku rasa semakin kamu membutuhkan pengakuan itu, semakin kamu pengen dilihat sebagai orang yang jago di sini, magician. Aku rasa itu semakin mempersulit proses date-nya kamu.
ya kematian kamu atau gimana ya, ntar pas performa kamu turun, kalau sekarang kamu terlalu nyari validasi dari orang sekitar kamu gitu kalau kamu jago, terus sekalinya kamu slop gitu, wah itu malunya malu banget sih. Itu yang kupikirin. Iya. Kalau lagi tinggi tingginya kamu kayak apa ya, kayak terlalu apa ya, terlalu haus validasi, sekalinya kamu ngedrop, wah itu ngedropnya sakit banget sih. Dan fitur energinya ada Four of Coins, dan aku rasa dari apa ya, dari Magician ini dan dari Two of Cups ini, terlepas dari Queen of One di grounding the reading, dan aku rasa sekarang ini kamu lagi kenceng-kencengnya nih ada di Queen of One, soalnya kalau segala hal yang di hidup kamu berjalan lancar gitu aja, kamu lagi tinggi-tingginya, bakal banyak godaannya kamu untuk attach, untuk melekatkan identitas kamu pada kesuksesan kamu. Padahal pada akhirnya di sini Four of Coins, kalau mau attach, kalau mau melekatkan identitas diri kita, mending ke hal yang lebih grounded kayak Four of Coins ini. Jadi mumpung lagi tinggi-tingginya, aku rasa ada baiknya kamu banyak menabung sih kalau ngeliat Four of Coins di future energy, atau mungkin karena dia ada di future energinya, pada akhirnya yang kamu ambil dari kesuksesan kamu sekarang, kejayaan kamu sekarang adalah apa yang kamu perluin aja. Kamu nggak akan ngambil apa ya, ketenaran kamu, bukan ketenaran kamu yang bakal kamu uh, ambil at the end of the day ya, tapi apa yang bisa nge-maintain hari-harinya kamu, kebutuhan dasar kamu, itu sebenarnya yang lebih penting daripada ketenarannya kamu, Queen of One di sini. Oke. Questionernya, posisi kamu sekarang ada di the moon, ada banyak ketidakpastian. Mungkin Magician menghadapi death di sini banyak banget keraguannya, ketidakpastiannya, dan aku rasa semakin kamu menolak atau semakin kamu nggak mau menerima ketidakpastian ini, semakin buruk keadaannya buat kamu, semakin buruk kamu atau semakin sulit kamu ngadepin proses transisi ini. Soalnya ya kalau death ngomonginnya ya proses transisi, kamu nggak akan hidup selamanya, bukan, setelah hidup ada fase selanjutnya, dan setelah itu juga ada fase selanjutnya lagi. Pada akhirnya semuanya soal transisi dan gimana cara kamu nyikapin proses transisi ini. Kalau dalam proses transisi ini kamu, kayak yang tadi gue bilang, terlalu arogan, terlalu apa ya, terlalu membanggakan kejayaan kamu yang sementara ini, ya jelas kedepannya bakal sulit, kedepannya bakal banyak ketidakpastian. Salah satunya mungkin ketakutannya adalah, ini aku bakal sampai kapan ya berjaya seperti ini. Ngerti kan? Kalau kamu attach identitas kamu, kalau kamu melekatkan identitasnya kamu ke kejayaan kamu, kesuksesan kamu, yang namanya orang gak akan sukses selamanya, gak akan jaya selamanya. Iya. Yeah. Jadi mending maintain apa yang kamu butuhin aja. Ya, yeah. Percaya diri boleh, tapi jangan sampai terlalu banyak lah. Apapun yang terlalu banyak juga pada akhirnya kan gak baik juga. Ya, house-nya ada Queen of Coins, dan aku rasa ini dari awalnya dari Four of Coins yang ini yang kamu ambil. Ambil seperlunya. Pas kamu lagi jaya, ambil seperlunya, nabung seperlunya. Dan dari tabungan itu coba kamu manage dengan baik. Nah, soalnya Queen of Coins ini dia, aku rasa dia nggak muncul tiba-tiba sih. Ini investasinya kamu yang akhirnya berkembang, dan akhirnya mungkin yang tadinya kamu nabung untuk invest, sekarang investasi kamu yang ngerawat diri kamu. Ngerti gak sih? Ya, Queen of Coins di sini, di tengah ketidakpastian ini, di tengah banyak ya proses transisi ini, kamunya tetap apa ya, kamu tetap gak kurang satu apapun, kamunya tetap terawat, kamu tetap bisa makan lah kayak gitu. Makannya juga makan enak di sini kalau ngeliat Queen of Coins. Jadi tabungan kamu yang tadi kamu ambil waktu kamu lagi jaya gitu, waktu kamu lagi sukses, sekarang berbunga. Soalnya ada bunga, iya. Jadi perhatiin itu juga, pas kamu lagi sukses jangan lupa nabung, soalnya pada akhirnya investasi itu yang bakal ngerawat kamu di tengah ketidakpastian hidup kamu selanjutnya atau kedepannya kayak gitu. Iya, hopes and fear di sini ada Ten of Coins, dan aku rasa ini adalah buah dari investasi kamu atau bunga yang tadi gue bilang. Ini gambarnya bunga, sorry aku orangnya visual banget. Iya, Ten of Coins, dan ini juga yang kamu harapkan bukan? Iya. Untuk apa sukses kalau pada akhirnya kamu nggak bisa ngerawat diri kamu sendiri? Untuk akhirnya kamu
hidupnya susah kayak gitu. Ten of Coins di sini ada keberlimpahan yang pengennya bisa kamu dapetin dari kesuksesan kamu. Ya, ingat, kesuksesan tidak selalu berarti keberlimpahan. Keberlimpahan juga tidak selalu berarti kesuksesan. Ada orang yang hidupnya dari muda sampai tua, sampai meninggal gitu-gitu aja gitu, nggak ada pencapaian yang berarti, tapi keluarganya makannya enak, rumahnya cukup menampung semua keluarganya. Ngerti kan? Ya, itu yang tadi aku bilang, kesuksesan tidak selalu berarti keberlimpahan juga tidak mengharuskan kamu untuk sukses. Kamu hidup biasa-biasa aja bisa kok hidup berkelimpahan. Nah, dan di sini hopes and fear-nya di situ. Ketakutan kamu adalah kamu setelah semua yang kamu lakuin, setelah performa puncaknya kamu di sini adalah kamu takutnya hidup kamu susah di ending, gak dapetin Ten of Coins ini. Ya, dan harapannya ya kamu dapetin Ten of Coins ini, kamu dapetin sesuatu dari dari kejayaan kamu. Nyimpen logam mulia lah kayak gitu, tabungan emas kayak gitu. Ada lah yang kamu simpen. Dan di sini outcome-nya kira-kira dari 9 kartu yang udah aku buka di sini, kamu udah ada bayangan. Kalau aku ngerasa outcome-nya di sini ada, aku pengen hal yang baru sih, entah itu ace of apapun, ace of pentacles preferably ya, atau magician udah kebuka. Ya, apapun yang ada angka satunya, soalnya setelah 10 kamu bakal mulai lagi dari awal. Mungkin page of apapun, page of sword, mungkin page of coins, nggak tahu. Tebakan kamu apa? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Iya, ribet nggak sih kalau gitu? Ya, anyway, aku buka ya, 1, 2, 3. Oke, bukan 1 tapi jadinya 2, dan 2 aku rasa 2 lebih baik dari 1. Enggak sih, itu aku ngeles aja. Soalnya satunya ada di sini, dan di sini two of coins, aku rasa ini juga two of coins yang baik. Soalnya kamu ini kamu mulai lagi dari awal, mulai lagi dari awal, tapi kamu nggak mulai dari nol, ngerti nggak? Setelah dapetin ten of coins, kamu punya hal lain untuk kamu pertimbangkan, ada hidup baru atau ada perjalanan baru yang kamu mau mulai, tanpa kamu kehilangan ini nih, tabungan kamu. Jadi two of coins biasanya dia ngejagal dua hal. Mungkin kalau dia lagi bikin bisnis atau usaha gitu, dia bikin bisnis atau usaha tanpa harus usaha lamanya atau bisnis lamanya di sini terbengkalai. Jadi ada balance yang dia jaga di situ. Jadi Gemini, aku rasa kedepannya kamu masih tetap ada hal yang harus kamu kerjain, tetap ada yang kamu ambil project-project baru kayak gitu, tapi perjalanan kamu selama jadi magician itu tetap ada bekasnya gitu, nggak kamu tinggalin. Kesuksesan kamu ada buahnya atau ya ada bunganya di situ. Anyway, gitu kali ya Gemini untuk readingan kamu kali ini. Sorry aku potong agak mendadak ya, durasinya hampir bocor. Thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan support. Thank you banget yang udah like dan komen, dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke Gemini lain yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak untuk Gemini ada di hari Senin, barengan sama Aries, Taurus, dan Cancer. Ya, Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada PKK reading, jadi kamu tulis aja kalau ada tema khusus yang pengen aku bawain di situ. Sekali lagi Gemini, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.